Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldi Khairul Subhan. Asal universitas saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, di sini saya juga mengikuti program SIB pada Mitra PT Bisai Academy. Ini saya akan menjelaskan materi webinar yaitu tentang menguasai dasar-dasar Photoshop, kunci kreativitas tanpa batas. Oke. Selanjutnya, bagi teman-teman yang masih belum kenal dengan apa itu Photoshop ini. Photoshop adalah perangkat lunak pengeditan gambar dan desain grafis yang dikembangkan oleh Adobe Inc. Ini adalah salah satu software paling populer di bidang fotografi digital, desain grafis, ilustrasi, dan manipulasi gambar. Dengan Photoshop, pengguna dapat mengedit dan memperbaiki foto, membuat desain visual yang kompleks, dan menghasilkan karya gratis yang kreatif. Adobe Photoshop ini adalah perangkat lunak pengeditan gambar yang kuat digunakan oleh fotografer dan desain grafis di seluruh dunia. Digunakan untuk memanipulasi gambar, desain grafis, ilustrasi, dan pembuatan konten-konten digital. Intinya ya lebih memudahkan pada konten kreator sih, menurut saya. Nah, kita lanjut ke materinya yaitu pengenalan tentang Photoshop. Tampilan antar muka Photoshop. Tampilan antar muka Photoshop seperti menu bar. Tempat untuk mengakses berbagai fungsi utama seperti file, edit, image, dan lainnya. Kemudian toolbar, kumpulan alat untuk memilih dan mengedit objek dalam gambar. Kemudian panel layers. Mengelola layer atau lapisan gambar. Layer ya seperti lapisan-lapisan pada kanvasnya itu. Untuk properties panel, mengatur pengaturan untuk alat yang dipilih. Kemudian pengenalan layer yang tadi itu. Layer adalah elemen dasar dalam Photoshop yang memungkinkan pengeditan non-destruktif. Setiap objek atau elemen bisa ditempatkan di layer terpisah untuk fleksibilitas lebih dalam pengeditan. Lebih memudahkan lah dalam pengeditannya. Dan kemudian layer mask memungkinkan penyembunyian sebagai bagian dari layer tanpa menghapusnya. Nah, untuk tata caranya dalam membuat dokumen baru adalah pilih file, kemudian new, atau tekan Ctrl N. Tentukan ukuran kanvas dan resolusi, misalnya 72 dpi untuk web dan 300 dpi untuk cetak. Nah, kemudian bisa memilih mode warna RGB untuk layar, JMYK untuk cetak. RGB biasanya untuk postingan-postingan pada layar, pada postingan, dan kemudian JMYK itu biasanya untuk media yang dicetak seperti undangan, banner gitu. Kemudian menggunakan tools di Photoshop. Move tool untuk memindahkan objek atau tekan V pada keyboard untuk shortcut-nya. Kemudian rectangular marquee tool. Kita bisa memencet M pada keyboard untuk membuat seleksi berbentuk persegi atau persegi panjang. Kita bisa mengaturnya sendiri. Kemudian brush tool. Kita tekan B pada keyboard. Nah, gunanya ini untuk menggambar atau melukis di layer. Kemudian lasso tool untuk menyeleksi bebas. Jadi bebas ukuran dan bentuk sesuai keinginan kita. Menggunakan lasso tool untuk menyeleksi. Nah, kemudian menambahkan teks, kita juga bisa menggunakan shortcut T. Lalu klik di area kanvasnya. Kemudian ketik teks yang diinginkan dan atur font, ukuran, warna, dan gaya di panel properties. Paragraf teks untuk teks yang lebih panjang. Ada juga lebih rapi kalau paragraf teks ini. Kemudian seleksi dengan lasso tool. Lasso tool, seleksi bebas dengan menggambar sekitar objek. Kemudian polygonal lasso tool, seleksi berbentuk garis lurus. Magnetic lasso tool, seleksi otomatis yang mengikuti batas objek. Seleksi dengan marquee tool,
Rectangular marquee tool, seleksi area berbentuk persegi atau persegi panjang atau kotak juga. Elliptical marquee tool, seleksi area berbentuk lingkaran atau oval. Setelah seleksi, kamu bisa memodifikasi atau mengedit hanya bagian yang terpilih. Kemudian menggunakan eraser tool. Eraser tool digunakan untuk menghapus bagian dari layer. Bisa diubah ukurannya atau menghapus dengan lebih halus atau lebih tajam. Penyesuaian warna brightness, kontras. Brightness atau kontras untuk mengatur kecerahan dan kontras gambar. Caranya, pilih image, kemudian adjustment, brightness atau kontras untuk menyesuaikan. Penyesuaian warna hue atau saturation. Hue saturation digunakan untuk mengubah warna dan saturasi gambar. Artinya ya warnanya. Pilih image, adjustment, hue saturation untuk eksperimen dengan warna. Nah, kemudian menggunakan gradient tool. Gradient tool digunakan untuk membuat transisi warna yang halus antara dua atau lebih warna. Pilih gradient tool dengan menekan keyboard D dan sesuaikan jenis dan arah gradasi. Dan kemudian menggunakan crop tool. Crop tool digunakan untuk memotong gambar sesuai area yang diinginkan. Menyesuaikan rasio dan ukuran gambar pada gambar. Nah, dan ini untuk cara menyimpan dan mengekspor gambar. Save as untuk menyimpan proyek dalam format PSD, format asli Photoshop. Export as untuk mengekspor gambar ke format JPEG, PNG, dan TIFF. Tips and trick di Photoshop. Ctrl Z untuk unduh, Ctrl T untuk free transform, Ctrl D di select, dan Ctrl Shift N untuk new layer. Nah, kita langsung praktek aja kalau gini. Karena materi kayak gini enaknya langsung praktek aja. Saya buka Photoshop dulu. Bentar. Saya share screen ke Photoshop. Nah, ya. Pertama kita yang tadi untuk membuat project baru, kita klik new. Nah, kemudian di sini kita bisa mengganti nama filenya, nama projectnya. Misal ini kita ganti membuat apa ya namanya? Kita membuat desain simpel-simpel saja, nggak apa-apa. Dan postingan misalnya. Post. Nah, ini untuk ukuran pada anunya bisa pixel, inci, sentimeter. Dan kemudian biasanya yang untuk saya post itu biasanya saya menggunakan pixel. Kita post buat rasio pada Instagram saja 1:1. 1080. Dan height-nya juga 1080. Dan resolusinya biasanya saya menggunakan 300. Dan color-nya single color RGB, menggunakan RGB karena untuk postingan pada layar. Kalau yang cetak bisa buat
CMK Color. Kita langsung klik saja. Nah, nanti saya akan muncul seperti ini. Dan ini untuk layernya. Ini layer. Jadi di sini menunya. Ini toolbar-nya. Bagian kiri ini toolbar. Dan ini untuk menunya. Dan kita akan membuat postingan IG. Nah, biasanya kalau mati konsep gitu, saya mencari referensi di Pinterest. Ke Pinterest dulu. Ya, karena kalau desain itu harus banyak mikirnya juga. Konsepnya mikirnya 2 jam, tapi ngerjainnya cuma 10 menit, 15 menit. Kita ke Pinterest dulu. Nah, misal nih, kita akan membuat seperti ini. Simpel-simpel saja. Nah, oh ya, untuk shortcutnya, jika ingin zoom out, zoom in gini, tekan Alt sama scroll mouse-nya. Front mouse atau di touchpad ini. Ini, scroll ini. Zoom in, zoom out. Nah, ini untuk layarnya. Nanti akan menjadi layer 1. Kita matikan dulu. Nah, sebelum gini kita akan mencari foto. Kayak bebas lah. Sesuai dengan konsepnya kayak gini. Tekan dulu. Saya akan mencari foto. Foto. Cari foto. Kita foto Barack Obama ini. Nah, carinya di Google, download dulu, kemudian masukkan pada Photoshop. Nah ini kan kalau diperkecil kayak lonjong gini, nggak sesuai. Jadi untuk caranya sesuai, kita tekan Shift juga, kemudian dikecilin gini, biar presisi untuk ukurannya gini kan. Nggak lonjong, nggak anu gitu. Untuk memperbesar juga. Nah, kita akan menghilangkan background-nya terlebih dahulu. Caranya, kita pergi ke menu ini, pilih slide, kemudian pilih yang subjek. Tunggu, bentar. Nah, sesudah kayak gini, ada muncul garis-garis kayak gergaji ini, kita pada keyboard tekan Ctrl J. Nah, di sini otomatis akan menjadi layar, menjadi layar baru. Nah, kita matikan dulu. Nah, hasil kan jadi hilang untuk background-nya. Kita lanjut, teman-teman. Ini untuk referensi desainnya. Kita lihat dulu. Kayak gini, nanti ada tulisan kayak ini. Oh, oke, tulisan. Baik. Nah, untuk background ini kita akan cari di Google juga.
Misal saya akan membuat dengan background, memberi background kertas gitu lah, kertas kusut. Kita cari aja gitu. Nah, ini ketemu. Kita copy saja gambar di Google dengan copy image, kemudian kita tekan Ctrl V di kanvasnya. Hasil, nggak usah download gitu. Untuk merotate, nah sama kan gini. Untuk merotate-nya kita tekan objeknya ini, kemudian tekan Ctrl T yang free transform tadi. Rotate 90 clockwise. Nah, langsung jadi horizon, vertikal gambarnya. Nah, untuk menaruh di bawah, kita di bagian layer ini, kita tarik ke bawah. Taruh di atasnya background. Nah, karena ini terlalu mencolok backgroundnya, kita turunkan opacity-nya. Nah, pada ini di layer ada menu opacity ini. Kita turunkan, sesuaikan. Di berapa ya? 25 gini lah. Nah, 25 cukup. Nah, kan sudah. Kemudian kita teks. Caranya tadi tekan T pada word. Nah, kan ini langsung muncul gini. Nah, di sini otomatis langsung seleksi ke teks. Kita langsung tekan pada kanvas. Ketikkan Barack Obama. Barack Obama. Nah, untuk mengatur fontnya, kita tekan V dulu pada Move Tool. Ini Move Tool langsung otomatis ke sini. Kita pergi ke karakter ini. Paste karakter. Dan kita atur font sesuai yang diinginkan. Kita akan membuat dengan bebas New Way. Untuk paragrafnya ini kan rata tengah. Kita buat rata pinggir saja, rata kiri. Nah, langsung rata kiri. Untuk yang ini jarak enternya, ini ukuran fontnya. Kita bisa digeser gini. Ini caranya saya bikin auto saja gini. Jangan. Jauhan. 48. 36. Nah, pas nih. Barack Obama. Nah, kita lihat referensi desainnya dulu. Siapa tadi? Did you know? Nah, ini kan minggir gini fontnya. Kita caranya miring ini kan miring. Nah, kayak gini, tekan fontnya. Nah, ini ada icon kayak gini, kayak transform gini. Pokoknya sampai ada icon kayak gini, saya tekan, klik dulu, klik, langsung kita atur kemiringannya sesuai yang diinginkan. Dari Barack Obama. Nah, tapi ini kita bisa juga transform juga. Pilih refleks saja untuk membalik fotonya. Seperti tadi, tekan gambarnya, kemudian Ctrl T, klik kanan, flip horizontal. Nah, kembali langsung terbalik seperti ini. Barack Obama. Dan untuk fotonya juga ada foto kecil ini. Nah, untuk menduplikat foto
banyak caranya. Bisa Ctrl J, langsung jadi. Bisa Ctrl D. Oh, nggak bisa kalau Ctrl D. Ctrl D itu yang di Corel. Maaf. Yang Ctrl J, kemudian atau tekan Alt pada foto, kemudian geser. Nah, jadi. Kemudian kita kecilin dulu. Kemudian kita flip vertikal. Terus, nah, flip horizontal aja. Nah, dan di enter. Sesuaikan lagi. Barack Obama. Nah, seperti ini. Jadi, untuk mengatur font, warna-warna font nggak bisa di sini, putih, hitam, ini juga di sini bisa, atau juga bisa di sini di layer, kita klik 2 kali. Nah, ini banyak pilihannya, bisa bevel emboss, ini kayak tulisan 3D gini lah kan, kelihatan. Kita bisa mengaturnya juga di sini, size-nya, softennya, kelembutannya, deep-nya, ketajamannya, stroke juga ada di sini. Misal kita pilih stroke kuning, bisa size-nya, opacity-nya juga bisa diatur juga, stroke, color-nya juga bisa gradient, inner shadow buat shadow di dalam, inner glow buat cahaya di dalam teksnya ini, satin ini, kemudian color overlay. Nah, ini juga bisa mengatur warna dari sini pada color overlay. Biasanya di sini untuk mewarnai pada icon-icon gitu. Kan icon biasanya yang di-download masih berwarna hitam, bisa langsung diwarnai di Corel Overlay ini. Dan gradient overlay, nah ini untuk mengatur warna gradient. Dipilih warna kuning, kita tambahin warna kuning, nggak masuk, cari yang biru aja, biru. Nah, ini yang terlalu cerah kita hapus, ini saja. Kemudian ini angle-nya untuk mengatur. Nah, cahayanya dari mana? Ini aja. Nah, ini. Dan oke, klik oke. Atau kita bisa menambahkan drop shadow-nya. Sama seperti tadi, klik 2 kali pada layernya, layer tag-nya, drop shadow. Nah, agak lebih natural. Seperti ultras gitu. Opacity kita size-nya segini aja, width-nya segini, distance bisa normal, bisa multiply, bisa light, kita pilih yang normal saja. Dan tulisan original. Oke. Nah, sudah. Dia desainnya. Nah, untuk kayak gini, kita bisa buat manual. Caranya kita pergi ke shape. Nah, ini. Shape, pilih yang rectangle tool. Kita tekan U pada keyboard U.
Nah, udah langsung otomatis select ke sini. Lanjut kita buat di sini. Nah, ini untuk warnanya kita pilih putih saja. Oke. Fotonya kita bisa langsung tarik di sini sesuai keinginan. Misal segini saja. Nah, cukup. Segini saja. Kemudian kan ada pucuknya di sini. Ada pucuknya, kita buat dengan pen tool. Pen tool. Nah, ini. Atau juga bisa buat dengan tiga ini, triangle ini. Triangle, kita tekan sambil tekan shift agar bentuknya presisi. Nah, kita pilih warna putih juga. Kemudian tekan V, free transform, flip vertikal. Nah, kita taruh di sini saja. Ini ini jadi kayak gini. Kan ini agak kelihatan. Sama kita gabungkan untuk dua objek ini dengan cara Ctrl E. Nah, udah jadi kayak gini rectangle satu ini. Lanjut kita gabung. Kita tambahkan drop shadow. Saya biar agak kelihatan. Nah, terlalu besar. Opacity. Split. Ini cukup. Ini kayak kurang begini. Terlalu miring. Oh iya, jangan lupa untuk Ctrl Z. Nah, misal nggak sesuai gini, ingin posisi yang sebelumnya, kita tekan Ctrl Z saja untuk undo. Dan untuk itu kita tekan Ctrl Shift Z. Nah, kembali lagi. Oke. Barack Obama. Nah, kita cari kata-kata yang sesuai Barack Obama gitu. Quotes-quotesnya Barack Obama. Quote Barack Obama. Nah, ini. Change is never easy, but always possible. Oke. Kita tambahkan teks. Tekan T. Change. Atur fontnya terlebih dahulu. Oke. Monshare. Like red. Atur fontnya, ukurannya kecil aja. Untuk bold. Change is never easy. Perubahan itu tidak mudah. But always possible. Tapi akan terjadi. Nah,
ini kan terlalu jauh jaraknya. Kita taruh di sini. Kita pilih auto. Kayak kurang. Nah, segini aja. Buat quotes. Sesuaikan, atur posisinya. Nah, sudah. Kemudian, nah di sini kan ada kayak for more interesting, atau kita bisa cantumin IG-nya gitu, IG Facebook. Nah untuk icon biasanya saya juga ambil di Flaticon yang cukup familiar lah. Website Flaticon ini di kalangan mahasiswa. Flaticon. Kita cari Facebook dulu. Facebook. Kemudian IG. Kemudian YouTube dah, atau Twitter. Nah, jika sudah download di Flaticon, kita langsung tarik saja untuk icon-iconnya yang sudah di-download tadi ke Photoshop. Langsung drag and drop di sini aja. Aturi tersesuai, atur posisi, atur ukuran. Enter. Tidak ada lagi. Kita atur lagi posisi dan ukurannya. Ratakan. Enter lagi. Tinggal 1. 3. Kita kecilkan lagi bersamaan. Nah, di sini. Kita copy font ini. Kita ketikkan follow for more. Kecilkan ukuran yang kecil. Kita kecilin lagi. Sini. Nah, untuk akunnya @barak Obama. Ini aja. Tabul. Nah. Oh ya, kita tambahin kayak tadi apa di sini?
kita taruh di layer baru aja ini. Nah, kita tambahkan kayak gini-gini. Sama ini pakai teks juga. Kita hapus ini. Teks ini kita copy. Tes. Posisinya kayak gini. Boleh kayak gini di sini. Kita besarin. Nah, kita taruh di belakang fotonya. Nah, sini juga taruh bawah. Atasnya aja. Dah, jadi simple saja. Kan simple. Oh iya, tadi yang kayak Marquee Tool, Lasso Tool ini kita praktekkan lagi. Buat project baru, Tools. Kita pilih fotonya. Mana foto tadi? Oke, pilih. Nah, kita ke Marquee Tool. Di sini ada 2 tipe. Ini biasanya. Ini seleksi untuk persegi. Kalau ingin persegi, tekan Shift. Hasil persegi semua. Hasil persegi semua. Kalau untuk persegi panjang, nggak usah tekan Shift. Kita langsung panjangkan gini. Misal kita seleksi. Untuk menghilangkan seleksian kayak gini, kita Ctrl D. Nah, kayak gini. Kita seleksi segini aja. Kemudian tekan pada gambarnya. Nah, kemudian Ctrl J. Hasilnya kayak gini. Dan Marquee Tool ini juga bisa untuk menghapus. Misal kita menghapus ini. Kita tekan delete langsung bisa. Ini. Nah, delete langsung bisa. Reset. Kemudian yang oval, vertikal. Untuk lingkaran, tekan Shift. Dan untuk oval kayak gini, bisa tekan Shift. Lingkaran. Ini kan foto, Ctrl J. Ini matikan dulu lah kan, jadi cukup mudah kan di sini. Seleksi objek, tinggal select saja. Buat kayak gini, tinggal dipakai Marquee Tool. Lagi tekan ini. Kemudian Lasso Tool. Nah, ini lasso. Ini juga polygon. Lasso ini
kayak gini. Ya bisa gambar sendiri gini. Dengan menekan tahan mouse kiri. Tahan kayak gini, tes. Nah kan, langsung jadi gini. Kan pada fotonya, Ctrl J, dan hasilnya seperti ini. Cukup gak efektif kalau menurut saya. Kurang puas. Ini poligon, jadi kayak gini. Sesuai bentuknya. Ini kalau poligon. Ya kayak gitu. Nah, ini untuk poligon. Untuk poligon. Nah, kembali kita sekarang ke ya kalau mau rapi kita pakai pen tool. Pilih yang shape ini. Untuk warnanya kita matikan. Nah, kemudian kita kayak gini satu persatu. Lumayan lama, butuh detail juga kalau kayak gini, tapi hasilnya memuaskan menurut saya. Lumayan lama sih, tapi emang bagus hasilnya nanti. Nah, kita langsung sambungin ke sini. Untuk menjadikan kayak garis-garis tadi, seleksi, kita tekan Ctrl Enter. Nah, hasilnya jadi, tekan pada gambar, Ctrl J. Lihat hasilnya, boom. Nah kan, persis seperti select, seperti pada di sini, menu di sini. Kan bagus hasilnya kalau pakai pen tool. Nah kan, copy, taruh belakang, opacity. Udah. Masuk ini. Nah, itulah penjelasan dari beberapa tool-tool yang tadi. Kita lanjut ke sini. Pikir ini agak kurang pas. Kalau kurang pas. Nah. Kemudian untuk menyimpannya, kalau Ctrl Shift S, nah untuk menyimpan file mentahnya berformat PSD. Tapi di sini juga bisa menjadikan format JPEG, PNG. Nih, banyak pilihannya. Yang dibutuhkan saja biasanya ya format PNG dan JPEG. Nah, saya akan ekspor ke PNG. Karena untuk post, kalau di download, pilih save.
Ini untuk hasilnya. Nah, ini hasilnya. Simpel saja. Nah itu. Intinya kalau desain cari referensi dulu agar tidak ribet untuk memikir konsepnya. Kita pakai sistem ATM aja. Nanti tiru modifikasi. Bisa dibikin pusing, mikir-mikir konsep. Cari aja di Pinterest, Google juga banyak. Nah, sudah. Tadi itu untuk prakteknya pada media Photoshopnya. Nah, untuk kesimpulannya tadi Photoshop adalah alat yang sangat powerful untuk pengeditan gambar, desain grafis, dan ilustrasi. Dengan pemahaman yang baik tentang layer, tools, dan penyesuaian warna, kamu dapat menghasilkan karya yang menakjubkan. Terus berlatih untuk mengasah keterampilan dan eksplorasi potensi kreativitasmu di Photoshop. Mudah bukan? Ya, naik tingkatan lah. Dari desain dari Canva ke Photoshop gitu. Biar lebih wow gitu. Dah, Q&A. Mari. Ada yang mau ditanyakan? Mari, yang mau ditanyakan bisa tulis. Belajar Photoshop dari kapan, Mas? Saya belajar Photoshop dari ya SMK sih, soalnya di SMK saya jurusan multimedia. Sekitar tahun 2019. Tahun 2019. Itu pun saya belajar ya juga otodidak sih. Gurunya ya agak lain memang. Disuruh belajar sendiri. Ya udah hasil ya banyak lihat dari YouTube saya. Ya, kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Dari teman-teman yang lain bisa tanya tentang seputar Photoshop. Sudah cukup, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan spill sedikit-sedikit hasil desain dari saya. Sebagian hasil desain dari saya. Nah, inilah untuk postingan-postingan pamflet ya dari orderan lah, freelance dari Felix Shop postingannya. Ini Mobile Legend gitu. Nah ini ke postingan IG sih, lebih ke postingan IG banyak. Nah postingan IG ini untuk pondok, soalnya saya berdomisili di pesantren juga, bagian media juga.
Jadi ya tiap hari gitu. Itu hasil-hasil. Amin gitu. Waktu ujian. Ini untuk story sih. Ukuran story. Nah, ini pakai ukuran story. Ini cover. Ini pas di acara kampus ini. Ini cover untuk proposal ini ya. Ini juga. Dan masih banyak lagi desain yang lainnya yang masih saya belum spill. Nanti juga bisa kontak-kontak saya untuk seputar belajar tentang seputar desain. Bisa juga untuk follow IG saya kalau mau bertanya-tanya tentang desain. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan mengenai dasar-dasar Photoshop kunci kreativitas tanpa batas dari saya.